Ancaman Bahlil terhadap PTBA dan potensi korupsi kebijakan dalam proyek DME yang mandek setelah diresmikan Jokowi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melontarkan ancaman keras kepada PT Bukit Asam Tbk yang dinilai tak kunjung merealisasikan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Proyek strategis nasional yang sempat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2022 lalu kini mangkrak menimbulkan pertanyaan publik atas efektivitas kebijakan hilirisasi dan potensi penyimpangan anggaran negara di balik proyek tersebut. Ancaman ini muncul di tengah upaya PTBA mengalihkan fokus hilirisasi dari DME ke produk lain seperti sintetik natural gas, artificial graphite, anoda sheet, dan asam humat. Namun Bahlil menekankan bahwa arah kebijakan hilirisasi ditentukan oleh Satgas Hilirisasi dan Kementerian Investasi, bukan sepenuhnya oleh korporasi. Sebelumnya, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menegaskan bahwa proyek DME terganjal dua persoalan utama, nilai keekonomian dan kendala teknis. Ia menyebut biaya produksi DME masih jauh di atas harga LPG impor, sehingga proyek tak layak secara bisnis tanpa dukungan penuh pemerintah. Mangkraknya proyek yang sudah diumumkan sebagai tonggak ketahanan energi nasional ini menimbulkan kecurigaan publik terkait potensi penyimpangan kebijakan. Apalagi mengingat proyek tersebut telah disorot sejak peresmiannya oleh Presiden Jokowi di Muara Enim, Sumatera Selatan. Proyek yang disebut-sebut bakal menyerap 6 juta ton batu bara per tahun dan menghemat 82 triliun per tahun dalam subsidi LPG, kini justru tak menunjukkan kemajuan berarti. Tak hanya itu, insentif dan kemudahan perizinan yang dikucurkan pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek juga patut diawasi. Para pengamat energi dan anti korupsi mulai mendesak agar proyek DME PTBA diaudit secara menyeluruh, termasuk potensi penyalahgunaan anggaran atau permainan dalam pemberian izin dan penugasan yang berujung pada pemborosan anggaran negara. Jika benar proyek ini hanya dijadikan alat legitimasi politik tanpa kelayakan bisnis yang kuat sejak awal, maka kegagalannya bukan sekadar soal teknis, melainkan bisa mengarah pada dugaan korupsi kebijakan. Pemerintah pun kini berada di persimpangan melanjutkan penekanan pada PTBA untuk mengeksekusi proyek dengan risiko kerugian, atau membuka penyelidikan menyeluruh terhadap penyebab mandeknya proyek yang semula dijanjikan jadi penyelamat energi nasional ini.